Oke, selamat malam Sobat Mistis. Senang sekali malam hari ini kita berjumpa kembali ya di Retro Cognition Paranormal Bicara. Nah, seperti minggu-minggu sebelumnya, kalau hari Jumat setiap jam 8 malam kita akan eh, bersama-sama barengan dengan paranormal yang memang sengaja saya undang untuk memberikan pengetahuan baru tentang sesuatu yang berbau supranatural begitu. Dan malam hari ini tema kita adalah membongkar rahasia gendam bersama Ki Gagak Pranolo. Dan saya juga undang Ki Gagak Pranolo untuk bisa bergabung malam hari ini. Oke, ini saya undang dulu untuk Ki Gagak Pranolo. Monggo Ki bisa di perbincangan kita malam hari ini. Nah, ini Ki Gagak Pranolo sudah sudah bergabung ya. Tinggal saya tunggu aja nih untuk bisa masuk satu frame gitu ya. Oke. Jadi ya, selamat malam Ki Gagak. Selamat malam. Belum. Selamat malam. Ini suaranya sudah masuk. Suara sudah masuk. Gambarnya yang masih berhenti ya ini ya. Oke, jadi kalau setahu saya gendam itu adalah sebuah modus kejahatan yang biasa dilakukan di jalanan. Setahu saya juga korbannya itu tinggal ditepuk aja dia udah linglung, udah bingung, terus dia akan menyerahkan semua harta bendanya, bahkan luar dalam juga akan diserahkan pada si penggendamnya. Halo, gimana Ki Gagak? Oh, keluar dulu ya. Oke. Keluar dulu ya Ki Gagak ya, nanti bisa bergabung lagi. Oke, jadi sekali lagi saya ulang ini, tema kita malam hari ini adalah membongkar rahasia gendam oleh Ki Gagak Pranolo. Jadi gendam itu adalah, menurut saya pribadi, nanti akan kita cross check, akan saya konfirmasi apakah gendam itu sebenarnya, nanti yang jawab Ki Gagak Pranolo. Tapi kalau saya pribadi menganggap gendam ini adalah sebuah metode kejahatan memanfaatkan alam bawah sadar manusia untuk bisa dikuasai, kemudian diambil semua barang-barangnya tanpa sadar. Jadi dia menggunakan kemampuannya untuk menyelami alam bawah sadar si korban gitu ya. Monggo Ki Gagak Pranolo. Selamat malam. Apakah sudah? Oke, selamat malam Ki Gagak. Malam. Ya, selamat malam. Yuk. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Suaranya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya udah kedengeran Ki, tapi kok masih berhenti gambarnya ya Ki ya. Tolong Ki dijelaskan mengenai apa itu ilmu gendam. Ini dari versi Ki Gagak Pranolo Ki. Monggo. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Ilmu gendam yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat adalah sebuah teknik atau metode atau cara untuk mempengaruhi serta memanipulasi pikiran dan kesadaran seseorang dengan menggunakan suatu energi tertentu ya, yang memang ditujukan dan diarahkan ya untuk tujuan bagaimana melemahkan dan menerobos kesadaran seseorang. Seseorang yang dia kehendaki, sehingga membuat orang itu nanti akan menuruti, bahkan mengikuti semua perintah yang dikehendaki dari penggendam tanpa orang itu menyadari dan menolaknya. Jadi nggak ada penolakan. Gitu. Pasrah aja ya, Ki ya. Ya. Dan metode ini yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya dalam kasus kriminal atau kejahatan di jalan-jalan yang pada akhir ini ataupun
masa dulu itu memang banyak sekali merasakan masyarakat, khususnya kaum wanita ini. Coba menggunakan akun yang satunya lagi. Oke. Iya, bagus. Oke. Nah, ini gambarnya bagus, Ki. Oke, tadi kan saya belum sempat nanya kabar ya, Ki, ya, karena nggak kelihatan gambarnya. Sekarang saya mau tanya kabar, apa kabar nih, Ki, Gagak Pranolor ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat selalu. Oke, Ini tadi sudah di... gimana, Ki? Mas Jani sehat. Mas Jani Sehat, juga sehat. sehat. Sehat, Ki, sehat, Ki. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu ilmu gendam ya, Ki, ya. Jadi intinya mempengaruhi alam bawah sadar seseorang, ya gitu, supaya bisa dikuasai segalanya gitu, Ki, ya. Betul. Oke. Nah, mungkin ada persepsi yang mengatakan di luaran sana yang mungkin kurang paham mengenai apakah gendam itu sama dengan hipnotis. Kalau misalnya bedanya di mana? Kalau sama, apa persamaannya? Gitu, Ki. Monggo dijelaskan, Ki. Ya, baik. Banyak orang mempersepsikan bahwa gendam itu sama dengan hipnotis. Padahal yang sesungguhnya sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi, kalau hipnotis, itu harus ada kesepakatan. Mas Benny mau nggak saya? Mas Benny menolak. Nggak bisa. Jadi harus ada kesepakatan. Sedangkan gendam ini tanpa kesepakatan. Tanpa kesepakatan. Nah, sehingga perbedaannya memang ada. Oke. Berarti ilmunya lebih tinggi gendam daripada hipnotis. Karena kan gendam tanpa persetujuan langsung bisa. Kalau hipnotis harus persetujuan. Apa benar begitu? Ya, betul. Jadi kalau hipnotis harus ada persetujuan. Cuman istilahnya kalau sebuah alat, sebetulnya alatnya itu alatnya hipnotis yang disalahgunakan untuk gendam. Sedangkan gendam sendiri memang memerlukan suatu skill atau ritual lah dengan mantra dan sebagainya. Memang berbeda dengan hipnotis. Kalau hipnotis memang harus ada kesepakatan. Dan itu hipnotis itu bukanlah magic, tapi ilmiah. Komunikasi. Nah, gitu. Kalau gendam itu lebih ke magic berarti, Ki, ya? Ada unsur magicnya. Ada unsur magic. Karena dengan mantra dan apa. Oke. Jadi orang harus lelaku atau melakukan ritual dulu untuk bisa menguasai ilmu gendam itu ya, Ki. Kalau hipnotis itu kan dia hanya belajar apa namanya? Psikologis mungkin ya. Iya, betul. Gitu, Ki. Oke. Terus tadi kan dikatakan bahwa ilmu ini bisa digunakan untuk kebaikan dan kejahatan. Nah, kira-kira gendam sendiri itu apa namanya, bisa bermanfaat nggak sih? Ya, ada. Contohnya begini. Ada seseorang yang minggat. Ya, minggat. Nah, itu kita gendam. Nah, itu untuk kebaikan kan? Artinya menolong orang lain yang tadinya kita gendam supaya dia pulang lagi kembali ke rumahnya. Itu salah satu manfaatnya seperti itu. Gitu. Itu yang manfaat baiknya. Tapi manfaat yang tidak baik yang dirasakan masyarakat. Yang itu sangat berbahaya, Mas. Iya. Jadi masyarakat ini memang perlu diedukasi, Ki, apa namanya, tentang gendam ini, karena kan mungkin perkiraan mereka ini gendam dan hipnotis itu sama. Kemudian ini saya pernah dengar juga kalau gendam itu bisa dibalikkan ketika ditepuk balik gitu. Pernah dengar nggak gitu? Ya, tapi ya namanya kalau orang itu ditepuk dia bisa nepuk kembali, berarti orang itu masih sadar, Mas ini. Iya. Kan gitu. Berarti dia nggak bisa kerja, malah dia masih ingat gitu loh. Nah, sedangkan kalau tidak ingat tadi, begitu ditepuk langsung linglung kan gitu, Mas ini. Iya. Berarti apa namanya, pelaku gendam ini menyasar pada orang yang sendirian, Ki, ya? Betul. Jadi mereka itu sebelum melakukan
gendam itu biasanya dari jauh udah mengintai dia sudah tahu. Oh iya. Pikirannya kosong. Nah, ketika pikiran kosong, dia mendekat langsung dikejutkan. Kalau bahasa hipnotis itu shock induksi gitu loh, di shock induksi. Iya. Ketika dia kaget, nah itu gelombang otak orang tersebut akan berpindah, ya, bawah sadarnya akan terbuka, masuklah suatu sugesti, ya, permintaan dan sebagainya. Makanya harus betul-betul waspada. Ya. Iya. Itu berapa lama Ki dari proses ditepuk, kemudian dia linglung atau bingung, itu prosesnya berapa lama itu? Tergantung pada umumnya sangat cepat sekali. Itu enggak sampai menitan kok, itu detik kok. Begitu ditepuk tek gitu langsung linglung kok itu. Kalau yang sudah profesional itu. Iya. Sudah banyak sekali itu korbannya, kasihan. Iya. Ini makanya harus ini kenapa masyarakat itu ya saya harapkan bisa mengerti lah tentang ilmu ini supaya nantinya selamat dari tindakan gendam tersebut gitu. Nah, ini kenapa Ki orang bisa mudah digendam, ini kenapa? Faktornya apa aja nih? Yang terutama ini sasarannya ketika dia dalam perjalanan biasanya tuh. Dalam perjalanan, di mall, di tempat keramaian, mereka pada umumnya orang yang sudah kelelahan, pikirannya kalut, kacau, waduh, jadi pikirannya kosong, sekali itu. Ya, makanya harus waspada lah. Nanti mungkin akan kita sampaikan ya Mas ini ya, bagaimana supaya terhindar dendam ya nanti ya, tentu saja kita sampaikan. Ya nanti. Atau mungkin perlu di ini ada contoh nanti kalau bisa. Nah, Ki, kalau gendam tadi kan bisa dikatakan mengincar atau sebelumnya memang dia mengintai orang dari kejauhan begitu ya. Jadi yang diintai itu sebenarnya adalah raut wajahnya orang tersebut atau gestur tubuhnya orang tersebut, Ki, yang dilihat. Biasanya yang dilihat itu gini ya Mas ini. Jadi kita memandang seseorang dari jauh, wah ini orang ini pikirannya sedang ngelamun, kosong atau sedang ceria. Kan Mas Denny sendiri pasti bisa itu kan. Itu udah tahu gitu loh. Tapi pengendam mereka sudah paham, oh ini orang ini, wah ini sasaran empuk ini gitu kan. Mereka sudah tahu Mas. Sehingga begitu langsung ke sasaran. Nah, biasanya dari jauh dia sudah membacakan suatu mantra. Biasanya itu. Mantra dengan pandangan mata yang tajam dan ya sasaran tembaknya itu udah jelas gitu. Oke. Jadi bukan prosesnya bukan cuman tepuk aja di on the spot gitu, tapi jauh-jauh sebelumnya sudah persiapan dengan baca mantra segala ya. Kalau sembarang tepuk dia bisa dijotosin orang Mas Denny. Iya. Ini pasti sudah. Jadi dia melakukan profesional gitu. Mungkin gini Ki Gagak Pranolo kan membidangi hal ini. Mungkin bisa dijelaskan proses bagaimana awalnya seseorang itu bisa dari awal sampai akhirnya terkena gendam gitu Ki. Prosesnya. Ya. Jadi prosesnya itu sebetulnya si penggendam itu biasanya sudah jalan-jalan di tempat keramaian, di terminal, ya. Cari mangsa. Gitu. Cari mangsa. Itu dari jauh mereka sudah melihat, terutama wanita yang diincar itu. Ya. Ketika turun dari kereta, dari bis, badannya lelah, misalnya kan. Dari jauh dia sudah membaca mantra, gitu. Membaca mantra. Ya, merapal mantra. Makanya kata istilahnya, apabila kita di tempat keramaian kok tiba-tiba terasa pusing, tanpa ngeluh, itu cepat-cepat lari gitu. Pasti ada di sekitarnya situ itu ada yang ngincar itu. Oke. Jadi ini pengetahuan baru nih. Jadi kalau misalkan kita ada di sebuah tempat terus tiba-tiba kita pusing, kita merasa aneh gitu, kita harus langsung pergi dari tempat tersebut ya Ki ya. Mendekati dari aparat keamanan, menjauhlah pokoknya dari situ. Demi keselamatan.
Sebagai mau contoh gitu, ini hanya untuk ilustrasi mungkin. Sebentar, ini saya mau tanya dulu. Tadi kan Aki bilang korbannya kebanyakan wanita nih. Nah, mungkin bisa dijelasin juga nih. Kenapa korban gendam itu lebih banyak wanita daripada pria? Baik, pertanyaan yang bagus sekali ini. Jadi, memang kenyataannya mayoritas ya, bukan semuanya, tapi mayoritas itu yang menjadi sasaran wanita. Kenapa? Karena wanita itu maaf kata beda dengan laki-laki. Wanita itu pada umumnya selalu menggunakan rasa, pikiran bawah sadar yang selalu dia pakai. Ya enggak? Kalau orang lanang itu biasanya rasional, ilmiah, gitu. Pikiran gitu ya. Nah, rasa itu sendiri berada di dalam pikiran bawah sadar, sehingga mudah sekali. Cuman di sini saya sedikit ulas bahwa selama ini banyak yang terkena gendam, namun pemberitaan pemberitaan bahwa seseorang terkena hipnotis, ya, hipnotis. Oh iya. Ini berarti sekaligus klarifikasi ya Ki ya? Iya, pasien hipnotis. Nah, terus ada lagi pelaku yang dengan sistem bius, orang itu dibius, nggak sadar. Nah, tapi diekspos jauh, diekspos kena gitu. Hipnotis. Oh, iya, oke. Jadi dilakukan dengan jadi wanita itu lebih rentan terkena gendam karena dia lebih mengandalkan perasaannya. Jadi ruang bawah sadarnya lebih terbuka gitu ya. Betul. Jadi untuk para wanita nih hati-hati nih kalau tiba-tiba di suatu tempat dia merasa pusing, dia merasa gak nyaman, aneh gitu, dia langsung harus lari dari lokasi tersebut untuk cari tempat aman gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Malah ini saran dari saya kepada Mas Denny, ke depannya alangkah baiknya kita adakan ya semacam apa ya istilahnya, entah itu seminar atau workshop untuk membongkar, jadi sehingga bukan pelatihan, jadi semacam workshop kayak workshop seminar ya, jadi kita membongkar suatu rahasia gendam dan terhipnotis itu. Jadi kita akan membantu masyarakat supaya terhindar daripada kejahatan khususnya gendam dan caplik. Iya. Semoga kedepannya bisa terrealisasi, Ki. Iya. Saya juga pengen ngadain seperti itu supaya masyarakat ini teredukasi, dia lebih tahu mengenai bahaya gendam, cara menghindarinya juga gimana. Nanti kan pasti akan diajari juga kan, Ki ya. Betul. Apalagi zaman situasi yang pandemi semacam ini kan, waduh, kasihan. Betul. Nah, Ki, kalau diperbolehkan ada contoh nggak kira-kira gendam itu seperti apa sih? Atau mau ini in frame? Baik. Contoh aja ya, ini hanya untuk ilustrasi ya. Iya. Ini saya ambil contoh untuk sampel bahwa seseorang ini dalam pikirannya sadar. Ketika saya ketemu saya itu dalam keadaan sadar, ya kan? Ya dalam keadaan sadar. Dengan suatu teknik shock induksi istilahnya untuk merubah bawah sadar dia akan saya lakukan seperti gendam gitu. Dia sadar. Baik. Benar gitu. Nah, ini saya dari jauh ya. Iya. Sudah melihat seseorang yang kiranya bisa saya gendam gitu. Ini orang ini kan, dia saya ajak sama begini aja. Maaf Ki, gambarnya oke. Ini sadar ya Ki ya? Sadar ini, ya ini. Mana? Nah, jadi dengan ini masih sadar. Bagaimana? Iya, monggo Ki, lanjut Ki. Ya. Dia fokusnya ke saya, pembicaraan saya, dan dia akan menatap saya. Begitu dia lengah, ini saya tarik aja gini, langsung datang ya. Oh, oke. Coba dilihat matanya posisi bagaimana. Iya. Itu langsung tingkat kesadarannya langsung drop gitu ya Ki ya? Bisa disaksikan bagaimana matanya,
Ya. Iya, iya, coba. Lemaknya nih. Hmm. Jadi kalau pelaku kejahatan kan sudah posisi semacam ini kan, waduh. Iya, iya, iya. Kalau posisi seperti ini udah nggak bisa membela diri, Ki. Ya apa-apain ya, nurut aja, Ki ya. Mana ini? Saya mintain apa aja udah. Nah, tapi biasanya gendam itu dia dalam posisi berdiri ya, duduk atau bagaimana dia akan mengikuti arah kita berjalan dan mengikuti apa yang kita inginkan. Oke. Iya, iya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah seperti ini, Ki, sadarnya nanti gimana? Apakah setelah penggendamnya pergi, dia bisa sadar, atau bisa sadar ketika ada orang lain yang menyadarkannya, Ki? Ya, biasanya setelah penggendam itu pergi, berapa menit atau berapa jam kemudian, dia baru sadar. Waduh, dompet hilang. Makanya, itu biasanya setelah penggendam itu jauh. Itu otomatis dia akan sadar. Atau ada orang lain yang menyadarkan, itu juga bisa. Oke, jadi si penggendam jauh baru dia sadar ya. Mungkin karena pengaruh mantranya juga ikut pergi kali ya. Mungkin mantranya topo apa namanya? Topo nekan. Oke, Ki. Masnya kasihan kayaknya, Ki. Ya, baik. Mau disadarin atau mungkin ya, baik. Ya, boleh ditanya kepada yang bersangkutan. Oke. Halo, Mas. Selamat malam, Mas. Mas, namanya siapa, Mas? Rahmat. Mas Rahmat, selamat malam. Tadi rasanya gimana, Mas, ketika kan posisi kan sadar kan tadi ya, sadar, terus tiba-tiba lulai atau hilang kesadaran itu rasanya seperti apa, Mas? Rasanya sih kayak pingsan gitu, Mas. Pingsan? Mata seperti darah turun ke bawah gitu? Iya, kayak kunang-kunang seketika gitu. Tapi tidak tahu. Tidak tahu ya. Ini berarti seperti rasanya seperti bangun tidur ya ketika disadarkan ini ya? Iya, bangun tidur tapi masih ada pusing-pusing sedikit, Mas. Oh, masih ada pusing-pusing sedikit. Berarti pengaruh itu nggak bisa langsung hilang gitu ya? Jadi masih ada sisa-sisanya gitu ya? Ya, kalau yang saya rasain sih masih pusing-pusing. Oke. Makasih Mas Rahmat. Makasih, Ki. Oke, Ki, saya sudah lihat sendiri tadi begitu cepatnya ya, Ki ya, hitungan detik ya, Ki ya. Hitungan detik. Nah, itu biasanya langsung tepuk itu, Mas. Ya, kalau tadi kan saya ajak salaman ya, no? Tapi kalau di jalanan itu tepuk itu, pundaknya kayak apanya kayak gitu. Baik, langsung dia nggak sadar itu. Oke. Nah, tadi juga ada ini apa namanya? Pusingnya belum hilang. Pusingnya belum hilang. Jadi ketika saya tanya, dia sadar, kemudian mata berkunang-kunang terus nggak sadar. Ketika bangun, rasanya bukan seperti bangun tidur, tapi apa ya? Ada pusing-pusingnya gitu, Ki. Itu pengaruh apa ya, Ki? Pusing itu? Itu pengaruh daripada gelombang otak. Jadi perpindahan antara pikiran sadar, gelombang otak beta. Begitu saya tepuk, itu namanya shock induksi ya. Shock induksi itu perubahan cepat antara pikiran sadar, gelombang otak beta masuk ke alfa. Begitu cepatnya itu yang membuat dia pusing dan tidak sadar. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, baru dia masuk suatu sugesti kata-kata yang macam-macam itu. Sehingga orang itu dengan mudahnya akan menyerahkan apa yang dia miliki. Semuanya yang dia punya diserahkan tanpa sadar ya, Ki ya? Tanpa sadar, bahkan bisa kena luar dalam non-sewu itu. Dalam ini terutama yang berbahaya adalah bagi para wanita. Betul. Nah, karena kan juga sudah dijelaskan bahwa korbannya ini kebanyakan yang gampang terkena adalah wanita. Nah, tapi pria juga kan sebenarnya juga bisa kena gendam ya, Ki ya. Mungkin bisa mungkin bisa disampaikan juga orang yang digendam itu ciri-cirinya seperti apa? Yang gampang digendam itu, Ki? Yang mudah terkena gendam itu seperti orangnya, seperti apa? Itu yang tahu tuh biasanya itu sudah bagi pelaku gendam itu sudah tahu, Pak. Sudah tahu. Jadi kalau pikirannya kosong dan bagaimana. Jadi untuk mengetahui si A, si B, si C
bisa digendam atau tidak itu memang memerlukan suatu pengetahuan khusus gitu. Iya. Jadi untuk seperti kita yang belum pernah mempelajari ilmu hipnotis itu memang agak sulit ini. Ya. Tapi pada dasarnya ya, namanya manusia itu bisa terkena gendam. Panjenengan saya bisa, cuman kan tingkatnya itu berbeda. Oke. Nah, mungkin ke depan kita memang perlu mengadakan sebuah ini ya, edukasi tentang gendam gitu ya, Ki ya. biar ini para pengendam-pengendam itu nggak segampang itu mencari korbannya di tengah masyarakat. Nah, biasanya mereka itu bekerja, beraksi itu saat kapan atau di mana, Ki? Para pengendam ini? Kalau beraksinya itu setiap saat. Setiap saat. Tidak kenal siang dan malam gitu ya? Wah, iya. Kapan aja ya? Iya, kapan saja. Kapan saja, di mana saja. Kalau ada orang lain di sebelah yang korban itu, kira-kira bisa nggak digendam? Misalnya nih, saya berdua, terus saya mau digedam. Itu bisa nggak? Atau harus sendiri? Memang harus sendiri? Pada umumnya biasanya sendiri. Kalau ada teman agak sulit karena ada yang mengingatkan. Jadi ketika dia pikirannya kacau itu kan gelombang pikiran bawah sadarnya kebuka. Pasti itu. Seseorang yang sedang pikiran galau, kacau, kelelahan, itu biasanya ngelamun, pikiran kosong, itu bawah sadarnya kebuka. Nah, sedangkan ada teman di sampingnya kan dia bisa mengingatkan, bisa kadang-kadang dikageti. Iya, dikageti sadar lagi. Iya, sadar lagi. Makanya kalau tadi Mas Buni nanyakan dia nepuk kita tepuk, itu berarti dia masih sadar dong. Masih sadar. Karena kata orang begitu, kalau misalkan digedam, tepuk balik, ya katanya gitu. Tapi berarti emang benar kalau misalkan tepuk balik, berarti dia masih sadar dong ya. Jadi gendam. Nah, tadi kan sudah disampaikan, Ki, bagaimana pelaku ini melakukan aksinya. Dia harus mengintai dulu dari jauh, kemudian meramal mantra, kemudian mendekati, menepuk, atau mungkin membuat bingung juga ya dengan kalimat-kalimat yang disampaikan gitu ya, Ki ya. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, Ki, sekarang saya mau tanya ini bagaimana nih cara untuk menangkal gendam? Nah, mungkin ini bisa di-share supaya banyak orang yang tahu. Jadi untuk menangkal gendam itu sebenarnya yang pertama ya, itu wajib hukumnya bagi kita apabila kita mau bepergian itu berdoa, itu wajib ya, wajib dan berdoa sebelum kita berangkat bepergian. Kemudian diusahakan pikiran itu jangan selalu kosong, jangan sampai kosong. Isilah dengan wiridan, kayak baca apa ya. Wiridan ya, biasanya kita sebagai umat Islam itu selalu wirid dan wirid sehingga pikiran itu tidak kosong ya. Kosong. Kemudian jangan mudah percaya pada orang yang belum pernah kenal atau sok pernah kenal. Kayaknya puluhan tahun ngomong ya itu hati-hati. Orang yang berkenal tiba-tiba perhatian gitu, aneh ya dia. Aneh dan jangan dipercaya ya. Iya, jangan percaya apapun yang dikatakan, dan tidak kalah penting, jangan ketika dia bertanya dan sebagainya, kita jangan mengikuti alur pembicaraan dia itu jangan diikuti. Kalau kita bisa mengikuti alur pembicaraan dia, ya itu kena. Dan biasanya kajiannya ada 5 pertanyaan atau 10 pertanyaan yang dijawab dengan yes atau ya. Apa tuh? Itu kena. Apa itu? Nah, contoh, itu kuncinya ya. Mas Denny sekarang ini pakai masker ya. Mas Denny jawab. Iya. Nah, itu kena. Iya. Terus Mas Denny, wah sedang live ya. Iya. Nah, kemudian pertanyaan lain dijawab iya. Yang kelima Mas Denny tolong dompetnya kena. Oh gitu ya. Jadi sekali lagi jangan mengikuti alur pembicaraan di orang yang belum pernah kita kenal sama sekali.
Berarti gini Ki, saya asumsikan kalau misalkan saya bilang iya, 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 berarti sebenarnya saya menyetujui apa yang dia inginkan dan saya membuka Iya. diri ya. Itu Iya. artinya gampang ya. Oh, oke, itu rahasia ya. Ini pakai ya, Mas Domi, lalu dompetnya keluarin. Ya, pelan Iya, dompet. oh oke oke. Hati-hati nih ya. Hati-hati, hati-hati. Itu Ah, akan ah, ah. salah satunya untuk membuka alam bawah sadar ini. Hmm, baru tahu Ki saya Ki. Jadi sekali lagi waspada terhadap orang-orang yang baru kita kenal, sok-sok kenal, terus dengan bahasa Kok asing baik yang gitu. dialek bahasa tertentu yang kita tidak paham dan sebagainya. Terus biasanya pengedam itu perilakunya tuh penampilannya tuh kelente biasanya. Oh gitu. Ya. Itu Terus dimaksudkan untuk apa Ki? Kenapa ya, begitu? Kenapa begitu? kelente, ya otomatis kalau si pengedam pakaiannya kumel, sobek-sobek ya orang akan lah nggak mau dideketin Oh dong. iya siap. Jadi ini ya biar apa namanya pandangannya itu fokus atau gimana ya supaya yakin aja gitu ya dengan penampilan gitu ya. Hmm. Misalnya saya bisa menggandakan uang wah, dengan penampilan apik saya yang gede-gede. Ini orang Iya yang iya. lebih Iya. besar. Lebih percaya gitu. Nah, orang tuh biasanya yang dilihat tuh casingnya kan, Betul betul. casingnya. No, casingnya kok apik aja, cocok. Orang akan percaya. Nah, ketika kita sudah interest, percaya, gampang banget, itu mudah sekali. Ya. Hmm. Makanya hati-hati Iya iya. sekali. Kemudian biasanya pelakunya itu kalau bicara tuh otos, nggak bisa diselo, Oh nggak gitu. bisa diselo. Ya, karena nggak bisa diselo. Jadi nanti kalau dia diselo ya jadi nggak Hilang fokus. hilang. Tujuannya Oh itu saya tahu maksudnya. jika Tujuannya iya, dia tujuannya supaya ini ya supaya bingung, gitu. Membuat hmm, kacau kalau saatnya. Gitu. oke. Oke, Ki, ini ada yang tanya, Ki, ada yang tanya dari Rahmat FKR. Ini mau tanya, umpama mau belajar di mana ya Mbah gitu. Belajar Rahmat apa? FKR. Itu Pak itu. Belajar kedam kali Mbah. Jadi dia nanya seperti itu, umpama mau belajar di mana gitu Mbah gitu. Belajar Belajar hipnotis ini ya. mungkin ya. Nah, Atau jadi betul. Dia pertanyaan bagus sekali. Jadi gini, belajar saya hipnotis ya. ibaratkan, ya, saya ibaratkan Mas Denny ingin selamat supaya tidak kecopetan. Ya tahu Mas Denny? Supaya Mas Denny tidak mudah kena copet, otomatis Mas Denny harus belajar copet dong. Ilmunya copet, Mas Ilmu Denny copet. harus belajar. Oh ya. Nah, iya. Walaupun kita sendiri Tahu tidak kunci, melakukan. seluk-beluknya. Nah, tapi kita sudah belajar. Nah, demikian juga agar kita bebas daripada terkena hipnotis, kena gendam. Memang idealnya sinau belajar tentang ilmu hipnotis dan gendam itu sendiri. Otomatis nanti kalau belajar ilmu hipnotis akan menyangkut juga masalah gendam dan lain-lain. Oke. Monggo. Nah ini tadi tanya belajarnya di mana Mbah gitu. Bisa menghubungi langsung ya? Atau mungkin bisa dikasih nomor teleponnya biar dicatat gitu? Nah, nanti menghubungi Mas Denny atau Pak Untung di RG atau langsung ke tempat saya juga monggo. Monggo. Mas mungkin bisa dia. Karena Ki Gagak Pranolo sendiri juga ini ya seorang praktisi sekaligus pelatih hipnosis ya. Jadi kalau misalkan mau belajar ya langsung ke Ki Gagak Pranolo langsung aja karena beliau ini sudah berpengalaman puluhan tahun dari tahun 70-an ya Ki ya. Tahun 2005 saya mulai eksis. Oh 2005. Saya salah. 2005. 2005 kita melatih di Pekanbaru, Balikpapan, Bali, Surabaya. Wes muter. Cek no waktu itu masih muda jadinya. Oke, jadi Mas Rahmat FKR ini kalau misalkan mau belajar langsung ke Ki Gagak Pranolo nanti mungkin setelah ini nanti di IGTV-nya ini kan nanti saya masukkan ke IGTV nanti saya tuliskan deskripsinya di situ
kontaknya Ki Gagak Pranalo berapa gitu biar bisa dihubungi gitu ya Ki ya. Ya, bisa. Atau langsung WA ke Bapak juga bisa, nanti tolong sampaikan aja. Monggo, siap. Oke. Nah, kemudian ini Ki, masih tentang gendam. Ki Gagak pernah nggak sih mendapatkan pasien, misal contohnya korban gendam yang sudah berhari-hari nggak sadar gitu misalnya? Pernah nggak Ki? Atau itu pernah terjadi nggak seperti itu? Selama ini belum pernah. Belum Belum pernah terjadi seseorang masih kena pengaruh gendam berhari-hari, berbulan-bulan, belum pernah. Ya, jadi memang temporer. Hanya itu temporer. Setelah penggendam itu pergi, dia akan otomatis dengan sendirinya akan sadar dengan sendirinya. Belum pernah. Oke. Jadi gendam itu kan memang menggunakan mantra, beda dengan hipnotis yang memerlukan persetujuan dari suyatnya atau objeknya. Nah, gendam menggunakan mantra, itu berarti apakah ada kaitannya dengan ilmu hitam? Contohnya nih seperti mungkin pelet ya Ki, atau mungkin ilmu-ilmu lain seperti telepati itu juga masuk ke situ juga nggak Ki? Termasuk gendam juga nggak Ki? Pelet, telepati gitu? Saya sendiri untuk mengkategorikan itu ilmu hitam atau putih ini agak sulit Mas ini. Karena begini, suatu disiplin ilmu itu sebetulnya tergantung manusianya kok. Tergantung si pemilik ilmu. Ya. Tapi kalau seperti gendam menggunakan bantuan jin, itu saya rasa enggak. Itu memang murni energi, power si penggendam itu memang betul-betul karena sudah yakin dan percaya ya dengan latihan khusus, mungkin pandangan mata dan sebagainya, bisa secara otomatis bisa mempengaruhi gelombang otak seseorang korbannya. Itu mungkin seperti itu. Ini enggak istilahnya nganggu nyilih jin diundang kon, ini saya rasa bukan, tidak seperti itu. Oke. Ada lagi nih yang gabung nih dari Indrahago. Saya pengen belajar gendam, katanya gitu, Ki. Belajar gendam? Saya kata bukan ya? Belajar gendam. Gimana, Ki? Bukan belajar gendam. Jangan. Ini niatnya berarti... nanti persepsinya berbeda ya. Artinya belajar gendam, padahal untuk manfaat atau kegunaan itu kan tergantung si pemilik ilmu itu sendiri ya. Pemilik. Sedangkan masyarakat menilai bahwa nek wis ngomong soal gendam kan konotasinya negatif kan, gendam wong gitu. Iya, lebih baik nanti belajar keilmuannya hipnosis saja, hipnosis. Otomatis nanti akan mengetahui teknik-teknik dan macam-macam gendam, karena gendam itu banyak macam-macamnya ya, bisa melalui seperti apa Ki macam-macamnya Ki? Apa juga bisa ya? Dengan telepon, by telepon, jauh dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Ya contohnya, Mas Denny kita dapat telepon, Mas Denny ini dapat hadiah, 100 juta. Mas Denny silakan datang ke ATM. Mas Denny kan otomatis datang ke ATM. Karena di pikirannya itu sudah terbayang akan mendapat uang sekitar 100 juta, kan? Jadi nurut aja apa yang disampaikan sama si penggendam di telepon gitu ya? Telepon ya, banyak sekali. Itu dasarnya hanya permainan pengalihan pikiran sadar menjadi pikiran bawah sadar orang. Iya. Saya tuh pernah nyoba gini Ki. beli di niatnya sebenarnya buat iseng aja, tapi tetap tak kembalikan gitu. Jadi di sebuah warung gitu kan, saya membayar makanan itu sambil bikin orang orang Jawa bilang nyusui gitu ya, itu bingung. Nah itu uang saya itu dikembalikan utuh plus dikasih kembalian. Padahal ya cuman muter-muter aja, misalkan pas nyusui saya bilang itu harganya berapa, kok udah enak ya ini gini gitu aja. Jadi dia bingung pikirannya, akhirnya nyerahin uang saya kembali.
plus susuknya dibalikin. Nah, karena saya orangnya jujur ya Ki ya. Saya bilang, "Nah, ini Itu, itu membuat pikiran orang lain bingung dengan mengikuti gitu kan. Gitulah Mas Den. Konsep oke, dasarnya seperti itu. iya, 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 oke. Tapi kalau gedam itu mungkin lebih lebih ekstrim lagi ya Ki ya. Maksudnya kalau tadi kan cuman permainan kata-kata aja, kalau gedam itu kan pakai mantra, tepuk jebret langsung linglung, semuanya Ya, diserahin gitu. Mm. ya. Karena yang lebih bahaya kan sekarang ini terus adanya obat bius itu toh, orang dibius nanti di expose-nya kena gendam, kena hipnotis. Padahal Oke, dia berarti yang disalahin ilmu hipnotisnya ya. ya, kan sekarang ada berita itu ada orang pakai masker ya, begitu maskernya Mm. dipakai langsung can, langsung uangnya Oh, diambil. Yang di oh, jalan-jalan di iya, iya. pakai masker kan hati-hati, begitu maskernya Hmm. dipakai, pengemudinya pingsan langsung barang-barang di mobil diambil dong. Makanya Iya, iya. Itu modus baru selalu berkembang mengikuti zaman gitu. Tapi yang disalahkan adalah ilmu hipnotisnya. Karena apa namanya modusnya mirip-mirip seperti itu kali ya. ya, Orang kan nggak tahu. Ya. tujuannya Nah, membuat orang tuh tidak sadar gitu kan. iya, iya, iya. Nah, gini Ki, terus hipnotis itu selain lewat telepon, apakah kok hipnotis gedam? Selain lewat telepon, itu apakah juga bisa dikirim melalui jarak jauh? Contohnya kayak mempengaruhi jarak jauh seperti telepati gitu. Misalnya nih, saya di sini, terus kok berarti Ki, gambarnya Ki? Ya, Oh, terus Ki, ya, saya pengaruhi Ki Gaga dari jarak jauh gitu. Itu bisa nggak Ki? Gedam? bisa saja, bisa saja. Bisa Bisa aja. ya? Jadi bagaimana kata-kata kita yang membuka supaya orang tersebut nanti pikiran bawah sadarnya kebuka, dia akan mengikuti apa yang kita inginkan. Misalnya, tolong Mas Hmm. Denny, nanti tanda gajian ke rumah Bapak ya, kesukaan Bapak rokok nih, 76 ya. Mas Hmm. Denny mengatakan, ya, besok tanggal 1 Mas Denny habis gajian ke sini. Oke, oke, oke. Ya, saya sedikit paham tentang akhirnya tentang ilmu gendam. Ternyata ada beda antara gendam dengan hipnotis. Dan Betul, yang biasa dilakukan para pelaku kejahatan kriminal itu bukan hipnotis, tapi lebih ke gendam. gendam, gendam. Oke. Ya, Nah, tadi sudah ada yang bergabung beberapa orang yang apa namanya yang tertarik. Semoga nanti setelah ini bisa menghubungi atau ya minimal DM dulu lah ya di direct message di Instagram untuk lebih mengetahui tentang apa itu hipnosis gitu kali ya. iya. Oke. Nah, ini kan kalau Instagram itu 1 jam itu langsung mati sendiri tanpa pemberitahuan atau apa gitu ya. Nah, mungkin ini kan sudah hampir 1 jam, Ki. Kita nggak kerasa nih, kurang 10 menit lagi. Ada sesuatu yang ingin disampaikan nggak, Ki, untuk pemirsa atau apa namanya orang netizen di luar sana tentang gendam, bahayanya gendam, terus bagaimana cara termudah untuk menghindari gendam itu sebagai penutup, Ki. Baik, ya, baik, terima kasih. Jadi saya simpulkan eh, bahwa gendam itu adalah suatu tindakan kriminal, salah satu tindakan kriminal yang sangat berbahaya. Karena apa? Hanya dengan tepukan sekian detik orang tersebut akan tidak sadar dan akan menyerahkan apa yang dia miliki. Nah, untuk itu saya berpesan itu agar supaya yang pertama tadi sebelum kita berangkat bepergian selalu berdoa, ya. Kemudian yang kedua adalah jangan mudah percaya pada orang yang belum pernah kenal sama sekali sebelumnya dan sok pura-pura akrab, itu waspada lebih. Kemudian ketika dia mengajak bicara, jangan sekali-sekali kita mengikuti alur pembicaraan mereka. Dan selanjutnya jangan memandang mata. Jadi ketika saya misalnya saya berhadapan dengan Mas Denny, ini jangan sekali-sekali Mas Denny memandang mata seseorang yang Mas Denny belum kenal sama sekali. Ini karena salah satu kekuatan gendam itu ada di pandangan mata. Ya. Oh gitu ya. Oke. Yang tajam, Mas Denny bisa Karena terpengaruh gitu ya. Iya. Pengaruh. Ya. Kemudian yang jelas tadi bahwa ketika dia menyampaikan sesuatu jangan mengikuti alur, kemudian menjauh dari tempat keramaian. Insya Allah selamat.
Ya. Selamat. Dan saya tambahkan juga seperti yang disampaikan Ki Gaga tadi, kalau ada di tempat keramaian terus merasa kurang nyaman, pusing, itu langsung menghindar aja gitu ya, langsung pergi. Ya. Dan sebaiknya aman. bagian selalu pikiran jangan sampai kosong dan isi dengan wiridan dan apalah ya, supaya pikiran kita tetap sadar. Mungkin demikian ya, sangat perlu disampaikan. Dan saya ingatkan sekali lagi, bahwa saya kelingan, ini gimana, Ki? khusus untuk ibu-ibu yang latah. Nah ini ibu-ibu yang latah itu. Latah itu malah gampang ya, Ki? Nah, itu mudah. Malah gampang kan latah. Oh, yang latah. Gimana gitu, Ki? Kenapa bisa begitu? Nggak tahu, itu memang orang mereka ngomong latah itu nggak sadar kan dia. Enggak. Iya. Sadar sesuatu yang tidak layak gitu kan. Itu bawah sadar. Gampang sekali. Oh alah, iya. Saya ingat jadi, ya. Perlu perhatian khusus untuk yang latah terutama ya. Ini yang gampang sekali kena gedam itu ya, Ki ya. Waduh. Kembali lagi kita yang latah itu. Oke, Ki Gaga, terima kasih waktunya sudah mau bergabung di Retrocognition Paranormal Bicara di Jagat Mistis malam hari ini. Semoga informasinya bisa berguna untuk netizen yang di luar sana yang mungkin sedang bingung membedakan antara hipnotis dengan gedam dan lebih paham mengenai gedam bahayanya seperti apa. Karena korbannya itu bisa menyerahkan semuanya luar dalam tadi ya. Betul. Nah, mungkin tadi kalau ada yang mau berlatih atau misalkan ingin mengikuti pelatihan hipnotis, itu nanti bisa hubungi mana, Ki? Mungkin sekilas saja dulu nanti biar saya catat. Di WA saja atau alamat rumah Mas ini? WA nomornya berapa, Ki? 0896 WA 0896 48 49 98 91 Saya ulangi 0896 4849 9891. Ya, betul. Ya, Ki Gaga Pranolo ya. Oke, terima kasih Ki sekali lagi. Selamat malam. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga nanti ada ilmu baru yang bisa di-share, dibagikan untuk pemirsa Jagat Mistis dimanapun berada. Baik. Selamat malam, Ki Gaga Pranolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.